Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang konsep matrik. Nah, perhatikan gambar berikut. Ada serangkaian buku yang disusun pada rak, kemudian disusun di meja. Kemudian ada juga gambar lantai. Kemudian ada gambar anak yang sedang berbaris. Nah, kalau kalian perhatikan, itu kan membentuk serangkaian baris dan kolom. Nah, itu mungkin bisa sebagai gambaran awal mengenai matrik. Sekarang kalian cermati uraian berikut. Diketahui harga tiket masuk suatu museum dapat dinyatakan sebagai tabel berikut. Nah, itu ada kolom golongan, kemudian hari Minggu atau hari libur, kemudian ada kolom hari biasa. Pada kolom golongan ada anak-anak sama dewasa. Kemudian pada kolom hari libur, untuk anak-anak 5.000, kemudian untuk dewasa 15.000. Kemudian untuk harga biasa 3.000 untuk anak-anak, kemudian 10.000 untuk dewasa. Nah, data tersebut dapat disajikan kembali tanpa harus di dalam tabel dengan cara menghilangkan kepala baris dan kepala kolom. Sehingga jadinya nulisnya tinggal 5.000, 3.000, 15.000, 10.000. Nah, itu kan ada kolom sama barisnya. Berdasarkan permasalahan nyata di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa matriks adalah susunan bilangan berbentuk persegi atau persegi panjang yang diatur menurut baris dan kolom dan ditempatkan dalam tanda kurung biasa atau siku. Matriks diberi nama dengan menggunakan huruf kapital. Misalkan aja A besar, B besar, dan C besar. Nah, bentuk umum dari matrik. Nah, A M kali N. Jadinya A11, A12, A13 sampai A1N. Kemudian baris kedua A21, A22, A23 sampai A2N. Sampai yang terakhir pada baris terakhir yaitu AM1, AM2, AM3, AMN. Nah, ini menunjukkan baris pertama, baris kedua, baris ketiga sampai baris ke M. Kemudian yang paling sini yaitu ini berarti kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, dan ini kolom ke N. Nah, pada bentuk matriks tersebut terlihat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, banyaknya baris dan kolom matriks A bertumpuk-tumpuk adalah M dan N buah. Jadi nanti kalau A M kali N, berarti nanti matriks A terdiri dari M baris dan N kolom. Sekarang untuk contohnya. Contoh matriks A 2, min 1, 5, 6. Kemudian matriks B min 5, 0, 2, 1, 2, 9. Nah, itu matriks A mempunyai 4 anggota yang diletakkan dalam 2 baris. Ini baris pertama, ini baris kedua. Dan 2 kolom. Kolom pertama, kolom kedua. Kemudian untuk yang matriks B mempunyai 6 anggota yang diletakkan dalam 2 baris dan 3 kolom. Baris pertama, baris kedua. Dan ini kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Untuk matriks A, berarti ini dia berurut 2 kali 2. Berarti dia mempunyai 2 baris dan mempunyai 2 kolom. Sedangkan matriks B dikatakan berurut 2 kali 3, artinya mempunyai 2 baris dan 3 kolom.
Nah, jenis-jenis matriks berdasarkan baris dan banyaknya kolom. Yang pertama matriks baris, yaitu matriks yang hanya mempunyai satu baris saja dan banyaknya kolom n. Mempunyai ordo 1 kali n. Contohnya P1 kali 3. Angkanya 1, 2, 3. Berarti dia hanya mempunyai satu baris saja. Kemudian untuk kolomnya terserah nanti mau berapa. Kemudian matriks kolom, yaitu matriks yang hanya mempunyai satu kolom saja dan banyaknya baris m. Mempunyai ordo m kali 1. Nah, ini contohnya Q 4 kali 1, berarti terdiri dari 4 baris dan 1 kolom. Angkanya 1, min 2, 3, min 1. Berikutnya yang ketiga, matriks persegi panjang, yaitu matriks yang banyaknya baris tidak sama dengan banyaknya kolom. Mempunyai ordo m kali n. Contoh R2 kali 3 sama dengan 5, 3, 2, 0, 6, min 3. Nah, ini kan bentuknya tidak sama ya antara banyaknya baris dan banyaknya kolom. Kemudian contoh yang kedua R32, berarti dia terdiri dari 3 baris dan 2 kolom. Angkanya 4, 0, 6, 7, min 2, min 1. Bentuknya kalau dituliskan ini kelihatan kalau dia bentuk persegi panjang. Kemudian yang keempat, matriks persegi atau matriks bujur sangkar, yaitu matriks yang mempunyai banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Mempunyai ordo n kali n. Contohnya S3 kali 3. Berarti kalau 3 kali 3 dia terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. S3 kali 3 matriknya 1, 3, 2, 0, min 3, 8, min 5, 9, 4. Atau S2 kali 2 berarti dari 2 baris dan 2 kolom. Angkanya yaitu 0, 1, 2, 3. Selanjutnya, jenis-jenis matriks berdasarkan pola elemen-elemen. Yang pertama matriks 0. Matriks 0 yaitu matriks berordo m kali n dengan semua elemennya bernilai 0. Contohnya A 2 kali 3. Matriks A 0, 0, 0, 0, 0, 0. Kemudian ada namanya matriks diagonal. Matriks diagonal yaitu matriks persegi berordo n kali n dengan semua elemen di luar diagonal utamanya bernilai 0. Nah, ini kita lihat contohnya A3 kali 3. Nah, ini yang namanya diagonal utama yang berwarna biru ini. Selain di diagonal utama, matriksnya bernilai 0. Selanjutnya matriks identitas atau matriks satuan, yaitu matriks diagonal dengan ordo n kali n dan semua elemen pada diagonal utamanya bernilai 1. Dinotasikan dengan huruf I. Contohnya I3 kali 3. Berarti 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Jadi kalau kalian lihat elemen diagonal utamanya bernilai 1. Selain itu bernilai 0. Misalkan aja kita ngambil yang berordo 2 kali 2, yaitu nanti berarti ditulis I 2 kali 2 sama dengan 1, 0, 0, 1. Nah, ini selanjutnya matriks segitiga bawah, yaitu matriks persegi n kali n dan semua elemen-elemen di atas diagonal utamanya bernilai 0. Nah, kalian lihat contohnya A3 kali 3. Matriksnya dari 3, 0, 0, 4, 2, 0, 5, min 2, 1. Nah, ini bentuknya kan segitiga ya. Yang berada di atas diagonal utamanya bernilai 0. Diagonal utamanya kan ini 3, 2, 1. Yang di atasnya bernilai 0. Itu namanya matriks segitiga bawah. Kemudian ada namanya matriks segitiga atas.
yaitu matriks persegi n kali n dan semua elemen-elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Contoh ini misalkan saja matriks A3 kali 3. 3, 2, min 1, 0, 2, 5, 0, 0, 1. Nah ini kalau kita tarik garis, nah ini kan membentuk suatu segitiga. Dan letaknya di atas. Jadi elemen-elemen yang di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Selanjutnya transpos matrik. Transpos dari suatu matrik A berordo m kali n adalah sebuah matrik baru yang berordo n kali m yang diperoleh dengan cara menukar elemen-elemen baris menjadi elemen-elemen kolom dan sebaliknya. Transpos suatu matriks dinotasikan dengan AT seperti pangkat ya, A transpos itu bacanya. Nah, agar lebih jelas perhatikan contoh di bawah ini. Misalkan aja ada matriks A 3 kali 2 ya, yaitu AB, CD, EF. Maka nanti transpos matriks A dinotasikan dengan A transpos sama dengan, nah ini yang semula kolom diubah menjadi baris, yang semula baris diubah menjadi kolom, sehingga nanti ini menjadi baris pertama, ini menjadi baris kedua, jadinya A, C, E, B, D, F. Nah misalkan aja ada matriks B 3, 5, 7, 9, maka nanti transposnya jadinya ya, jadinya 3, min 3, 7, 5, 9 ya, min 3, 7, 5, 9. Nya dibalik baris menjadi kolom. Misalkan aja matriks C 1 kali 3, 3, 0, min 2, maka transposnya yang semula dia terdiri dari satu baris menjadi terdiri dari satu kolom, jadinya 3, 0, min 2 transposnya. Kemudian berikutnya kesamaan matriks. Matriks A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika yang pertama, matriks ordo matriks A sama dengan ordo matriks B. Kemudian yang B, semua elemen yang seletak pada matriks A dan matriks B nilainya sama. Perhatikan untuk contoh matriks berikut. Saja ada matriks A. Ini elemen seletak. Ini A satu-satunya 3, ini A satu-satunya 3. Kalau ini kan sudah kelihatan sama persis ya, 3, 5, 7, 9, ini 3, 5, 7, 9. Kemudian yang B, 3 itu akan sama dengan akar 9. Kan ini seletak ya, A satu-satu tuh ini. 3 itu sama saja dengan akar 9. Kemudian 4 plus 1 sama dengan 5. Dan ini 7 sama 7 udah jelas sama. Dan 9 sama 3 kuadrat itu sama. Ini matriks ini sama. Kemudian yang C, 2, 3, 6, 0 dengan 2, 3, 6, 0 ini sama. Tapi tidak sama dengan 3, 2, 6, 0. Itu beda. Oleh saya kira mudah ya. Nah, ini penyampaian materi saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian bisa memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.